Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai iris spesies. Nah, perkenalan terlebih dahulu, nama saya Belinda Shanora Eriandi dengan NPM terakhir 128, lalu ada teman saya. Perkenalkan nama saya Noven Syalahuddin Zaki dengan NPM 326. Sebelum kita lanjut ke Excel dan juga program, mungkin kita ke jurnal acuannya dulu ya. Jadi di sini kami kan memakai dataset iris. Nah, kita itu mengambil dari jurnal analisis perbandingan kinerja algoritma klasifikasi data menggunakan metode KNN, naive Bayes, dan decision tree pada dataset UCI iris oleh Muhammad Diki Azari Oktavianto. Nah, di sini mungkin bisa di next halaman. Nah, ini di sini tuh ada, pada poin 4 di kanan di tinjauan pustaka itu naik bias, pengertiannya naik bias, terus habis itu dengan asumsi bahwa setiap atribut adalah independen terhadap atribut lain, meskipun asumsi ini seringkali tidak sepenuhnya benar dalam data dunia nyata, naik bias tetap memberikan performa yang baik pada banyak kasus klasifikasi. Keunggulannya terletak pada kecepatan dan efisiensi dalam menangani data berskala besar. Mungkin bisa di next halaman selanjutnya. Nah, di sini, nah ini ada di poin 3 di metode penelitian ini ada di poin 3 itu ada akuisisi dan persiapan data. Nah, di sini. Nah, jadi di situ dataset iris diperoleh dari situs arsip ICS UC Edu gitu ya. Nah, dataset ini memiliki 150 data dan 5 kolom, 4 atribut fitur dan 1 label kelas. Data dibagi menjadi 2 bagian, data latih dan data uji. Nah, kami mengambil datanya itu dari Kaggle. Dari Kaggle terus habis itu baru mungkin beda sumber ya, tapi isi datanya sama. Data kami juga memiliki 150 baris dan 5 kolom, 4 independen dan 1 dependen. Mungkin sekarang kita bisa langsung masuk ke Excel-nya. Langsung saja ke spreadsheet-nya ya. Untuk ini adalah data awal dari iris spesies. Ada 4 atribut independen dan 1 atribut dependen. Nah, terus kita langsung ke definisi dataset. Jadi di sini tuh kita ambil datasetnya itu dari Kaggle, dikumpulkan oleh Ronald Alvischer pada tahun 1936. Jadi untuk iris sendiri ada 3 jenis. Yang pertama ada iris tosa, iris versicolor, sama iris virginica. Nah, untuk dataset ini memiliki 150 baris, 150 baris data dan 5 kolom. Nah, untuk atributnya sendiri ada 4 atribut independen dan 1 atribut dependen. Nah, untuk jumlah per kelasnya itu masing-masing memiliki 50 percobaan ya. Jadi untuk iris iris Nosa itu ada 50, untuk iris versicolor ada 50, iris virginica ada 50. Nah, untuk pembagian data training dan data testingnya itu kan 80/20. Jadi kita akan ambil 40 data training dan 10 data testing untuk semua kelas. Nah, untuk pembagiannya itu dilakukan dengan pemberian angka secara acak. Nah, angka secara acak itu ada di ini, di run. Nah, jadi ini tuh tabel tambahan. Run dan split itu tabel tambahan. Nah, kita menghitungnya itu di sini tuh nanti, jadi di fungsi run ini akan memberikan angka acak dari 0 sampai dengan 1. Nah, terus habis itu kita di split ini untuk langsung membagi ya, jadi otomatis dibagi. Untuk rumusnya sendiri, jika if lebih kecil dari 0,083, maka dia akan try. Untuk sebaliknya, dia akan jadi tes. Nah, akhirnya didapatlah 30 tes dan juga sisanya itu nanti training gitu. Jadi masing-masing kelas akan mendapatkan 10 data testing. Lalu next di data training. Nah, di data training ini ada 120 data training dari 40 data iris TOS, 40 data iris versicolor, dan 40 data iris virginica. Jadi ada 120 ya. Terus langsung ke perhitungan data training. Jadi ini kita gunakan perhitungannya untuk menghitung nanti di perhitungan likelihood dan juga posteriornya. Nah, di sini kita akan menggunakan 120 data itu untuk mencari mean, standard deviation, dan juga prior probability-nya untuk class-nya. Nah, jadi 120 data itu kita menggunakan Gaussian naive Bayes ya. Jadi kita menggunakan Gaussian. Nah, untuk Gaussian naive Bayes sendiri, model itu hanya butuh prior probability, terus ada mean, dan juga standard deviation. Jadi cuma butuh 3 hal itu ya. Nah, untuk kelasnya sendiri, untuk menghitung priornya itu, kita bisa pakai count if. Count if nanti dibagi count-nya. Jadi masing-masing kelas ini nanti dijumlahkan, lalu dibagi semuanya. Gitu. Nah, yang didapat itu 0,331. Nah, untuk meannya, ya seperti perhitungan mean, kita menghitung dengan average-nya ya, dari data training itu. Jadi ini tuh maksudnya itu kita memanggil dari data training sebelumnya ini, di sini. Nah, jadi kita memanggil. Jadi kita langsung aja memasukkan average-nya di sini. Kalau khusus, nah ini tuh dikhususkan, jadi filter. Jadi yang dihitung hanya iris setosa. Ini juga sama ya, karena yang ini tuh menghitung itu, apa namanya? Yang ini kan menghitung sepal length-nya. Terus habis itu yang sebelahnya itu menghitung sepal length-nya, jadi panjangnya. Terus yang bawahnya itu sepal width-nya, lebarnya. Jadi yang atas ini menghitung panjang, terus yang bawah ini menghitung panjangnya. Jadi masing-masing atribut ini akan dihitung meannya. Terus habis itu untuk rumusnya sama semua ya. Kita pakai average if. Jadi kita cari rata-ratanya. Terus ini untuk filternya.
Untuk semuanya juga begitu. Untuk semuanya juga sama rumusnya. Ini sama. Ini kita hanya ganti di belakang karena ini kan untuk versi color udah ada tulisannya di atasnya. Terus ini juga iris virginica juga sama. Nah, untuk standar deviationnya juga kita pakai stdef ITS. Jadi kita pakai ini kita filter ya. Kita panggil dari training dari yang sebelumnya itu. Terus habis itu kita di G2. G2 itu ada di sebentar. Jadi G2 itu ada di sini. Ini. Jadi dia tuh dibagi sama jadi hasil priornya itu nanti itu jumlah data semuanya, data dari standar deviationnya iris setosa nanti bakal dibagi sama priornya. Terus habis itu untuk rumus yang lain itu sama. Ini untuk versi color berarti kita pakai yang ini. Nah, kita pakai yang ini, yang iris versi color. Terus untuk yang iris virginica kita pakai yang di sini. Mungkin terus untuk rumus yang lainnya sama ya, karena kita tinggal copy gitu ya. Terus ini tuh kesimpulan perhitungannya. Jadi kalau kayak gini kan nanti waktu kita gunakan di perhitungan likelihood-nya itu akan bingung ya untuk letak selnya itu di mana. Jadi kalau kita mau manggil biar gampang itu kita harus jadiin satu dulu. Nah, di sini tinggal dijadikan satu saja meannya. Meannya stosa itu ada segini, terus ada standard deviation-nya stosa untuk SL itu segini gitu. Jadi udah berjejer dari sel H sampai dengan O gitu. Terus nextnya ada di data testing. Itu data testing sendiri, 30 data testing, itu masing-masing kelas itu mendapatkan 10 data testing, jadi sama rata. Nah, itu jadi perhitungan kita nanti itu apa ya? Adil untuk semuanya. Jadi masing-masing kelas itu mendapatkan 10 data testing. Jadi nggak ada yang timpang tindih gitu. Nah, terus kita next di perhitungan likelihood-nya. Nah, ini saya ambil salah satu contoh. Kami ambil salah satu contoh dari data testing untuk melakukan perhitungan. Jadi kita memanggil ya, seperti yang saya bilang tadi, kita bisa memanggil di data testing sel A31, dipanggil ke sini, terus sebelahnya juga. Nah, terus untuk ini kita masukkan nilai dari yang atas ini, kita masukkan ke ini. Terus habis itu kita baru hitung likelihood per fitur kelasnya. Jadi untuk stosa, kita cari yang sepal length-nya ya. Sepal length-nya itu kan ada 6,09. Nah, terus di sini, terus kita hit meannya dari setosa sepal length itu berapa. Jadi kita tinggal manggil nanti di perhitungan data trainingnya. Ini di sini. Jadi kita tinggal manggil ini 4,644 itu. Nah, terus habis itu untuk standar deviation-nya juga kita bisa panggil. Ada di sini. Nih, 0,473. Nah, terus habis itu cara menghitung likelihood-nya nanti itu 1 per. Nah, ini tuh kita menghitung 2 dikali D14. D14 itu nanti ada di sini. Jadi mereka itu saling membagi ya nanti, saling menghitung di satu baris ini. Jadi dikali standard deviation, dikali XP-nya, EXP-nya, terus dikurangi mean, dikurangi dari C14. C14 itu ada di sini, di meannya ini. Untuk berarti X-nya dikurangi C14, di pangkat 2. Terus habis itu kita bagi 2 kali standard deviation-nya. Di pangkat 2. Tuh. Nanti hasilnya bakal ketemu. Itu hasilnya ada di, jadi untuk stosa sepalingsnya, likelihood-nya itu ada di 0,008. Terus untuk versi colornya juga sama rumusnya, jadi ketemunya 0,441. Terus virginicanya juga ketemunya 0,657. Terus untuk semuanya ini sama, jadi kita tinggal drop saja ya. Yang diganti hanya X-nya ini, X, mean, dan standard deviation-nya. Untuk mean dan standard deviation kan ada di perhitungan data training tadi. Nah, untuk X-nya itu kita mengikuti ini, mengikuti contoh yang kita pakai tadi. Nah, untuk semuanya seperti ini. Terus habis itu setelah semuanya udah ketemu likelihood-nya satu-satu, kita jadikan satu di total likelihood per fitur per kelas di sini. Nah, ini kan setosa ya. Di SL ini ada 0,08 kita masukkan. Jadi kita memanggil E14, terus di bawahnya kita memanggil E15, E16, terus sampingnya. Jadi kita jadikan satu semua, baru kita total. Kita total semuanya ini berapa gitu. Nah, terus setelah ketemu ini kan paling banyak itu ada di Virginica ya. Di Virginica sebenarnya di sini udah kelihatan kan. Nah, di sini kan emang dia tuh data testingnya dari iris Virginica. Nah, di sini untuk stosa dan versicolor itu mendapatkan total 0. Jadi jauh. Sementara iris Virginica sendiri mendapatkan 0,167. Jadi kemungkinan besar ada di iris Virginica. Tapi kita cek dulu posteriornya. Jadi apakah benar itu adalah iris Virginica atau bukan. Nah, kita masukkan tadi prior per kelas yang udah kita hitung di awal tadi. Jadi ini nanti jumlah data testing satu kelas dibagi jumlah semua data testing. Misal setosa itu ada 10 data testing, nanti dibagi 30. Dibagi 30. 30 itu dari semua jumlah data testing. Nanti hasilnya 0,333. Nah, ini digunakan untuk menggabungkan informasi awal dengan likelihood fitur sehingga menghasilkan posterior. Nah, ini adalah likelihood prior. Jadi sama dengan total likelihood-nya dikali priornya. Jadi ini kan totalnya itu dari ini ya.
totalnya itu 0 ya, iris stasa. Nanti dikali sama priornya. Stasa berarti 0,000 dikali 0,333. Hasilnya ya tetap 0 dong. Terus untuk versicolor juga sama. Nah, untuk Virginica sendiri 0,333 dikali 0,167. Ini ketemu hasilnya 0,056. Nah, baru kita hitung posteriornya. Jadi posterior itu hasil dari LP ini dibagi jumlah hasil LP. Jadi sumnya dari ini. Sumnya ketiganya ini berapa? Itu pembagi dari hasilnya. Misal 0. Nanti dibagi sama ini stasa 0 ya. Dibagi sama semua jumlah Virginica ini. Semua jumlah kelasnya ini. Nah, setelah dikalikan prior 0,333 untuk setiap kelas, diperoleh nilai posterior stasa itu 0, versicolor 0, Virginica 1. Kelas dengan nilai posterior tertinggi adalah iris Virginica. Jadi, hasil perhitungan kita untuk mencari dari data ini tuh, kita mendapatkan iris Virginica dan itu sesuai sama contoh yang kita gunakan tadi, contoh data testing yang kita gunakan. Jadi sesuai. Nah, untuk akurasinya, untuk menghitung semua data testing atau seberapa akuratnya perhitungan yang kita hitung menggunakan spreadsheet ini atau Excel, ini data asli ya. Yang merah ini data asli. Terus yang biru ini data hasil perhitungan dengan Gaussian naive Bayes. Jadi rumusnya itu nanti ada ini. Jadi kita norma di sini. Jadi A, perhitungan data training, langsung kita panggil ya perhitungan data training tadi. Terus habis itu jika hasilnya benar, itu dia akan 1, tapi jika salah dia akan 0. Nah, setelah itu kita udah di atasnya ini udah kita tinggal drop ke bawah. Jadi drop ke bawah nanti akan langsung ketemu hasilnya. Nah, terus kita akurasi total, kita tinggal hitung aja semuanya. Jadi kita jumlahkan semua baru dibagi dengan jumlah datanya. Nah, kita mendapatkan 90% akurasi. Jadi dari perhitungan menggunakan metode Gaussian Bayes ini dilakukan terhadap data dengan 3 kelas. Untuk perhitungan pada tabel akurasi berhasil memprediksi yang sesuai dengan tabel aktual sebanyak 27 dari 30 data. Nilai akurasi dihitung dengan rumus akurasi sama dengan jumlah prediksi benar dibagi total data dikali 100. Nah, akurasi itu 27 dibagi 30 dikali 100 itu 90%. Jadi 90% bahwa menunjukkan bahwa model Gaussian FBA bekerja sangat baik pada dataset iris. Kinerja ini terutama disebabkan oleh distribusi fitur yang jelas, perbedaan karakteristik antar kelas. Beberapa kesalahan terjadi pada versicolor sama Virginica ya, karena kedua kelas ini memiliki rentang nilai fitur yang sering tumpang tindih. Akibatnya beberapa data iris versicolor diprediksi sebagai iris Virginica atau sebaliknya. Nah, untuk secara keseluruhan, hasil akurasi sebesar 90% menunjukkan bahwa naive Bayes merupakan metode yang efektif, sederhana, dan akurat untuk kasus klasifikasi tanaman iris, terutama ketika fitur memiliki distribusi yang mendekati normal. Mungkin segitu saja penjelasan untuk Excel-nya. Selanjutnya akan kami jelaskan programnya. Terima kasih. Baik, di sini saya ingin menjelaskan perbagian source code berdasarkan struktur dan fungsinya. Program ini adalah klasifikasi naive Bayes Gaussian untuk data iris menggunakan C++ dengan unitative. Baik, di sini pertama-tama saya menggunakan library IOStream, Vector, MAP, CMAT, dan Ionip sama using namespace. Untuk IOStream ini fungsinya untuk input output, terus vektor untuk menyimpan dataset, terus untuk yang MAP itu menyimpan data model per kelas, terus untuk yang CMAT adalah fungsi matematika, terus yang manip itu untuk format tabel. Jadi ini fungsinya untuk di C++ doang, library maksudnya library di C++. Terus selanjutnya di struktur data di sini ada SL, SW, PL, sama PW. Nah untuk yang SL sendiri itu sama dengan sepal length, terus yang SW itu juga sepal width, yang PL itu petal length, yang PW itu petal width, yang CLS itu adalah sama dengan kelas bunga yang di string itu. Itu adalah struktur data. Fungsinya untuk menyimpan satu data bunga iris. Soalnya ada model. eh, di sini ada prior. Itu adalah fungsinya untuk peluang awal kelas doang. Terus untuk yang mean itu adalah rata-rata setiap fitur. Terus untuk yang var itu adalah varian setiap fitur. Jadi di sini itu fungsinya untuk menyimpan parameter naive Bayes. Terus selanjutnya ada fungsi Gaussian. Di sini fungsinya untuk menghitung probabilitas distribusi normal digunakan oleh naive Bayes Gaussian. Nah di Gaussian ini di rumusnya ini itu fungsinya juga untuk menghindari pembagian dengan nol gitu. Yang untuk baris 4 double Gaussian, double X, double Mayan, double var itu fungsinya untuk menghindari pembagian dengan nol. Terus selanjutnya ada training model. Jadi di sini training model ini difungsikan untuk menghitung yang pertama ada prior probability, terus yang kedua ada Mayan, terus yang ketiga ada variance untuk setiap kelas gitu. Jadi di MAP string di MAP string vector data group ini adalah data dikelompokkan per kelas gitu. Terus untuk yang bawahnya yang string models itu fungsinya untuk model tiap kelas. Terus untuk yang for auto dan D ini itu adalah pengelompokan data berdasarkan kelas. Terus yang di bawahnya itu adalah menghitung parameter tiap kelas. Terus untuk baris selanjutnya itu ada mprior itu eh, fungsinya untuk mengetahui jumlah data kelas dibagi total data training. Terus selanjutnya ada menghitung mean di baris for auto dan D G titik second. Nah itu adalah untuk menghitung mean. Terus selanjutnya ada menghitung varian di baris M titik var. Oke. Terus setelah itu lanjut ke baris selanjutnya yang string predict verbose itu adalah fungsinya untuk prediksi verbose menampilkan probabilitas tiap kelas digunakan saat demo presentasi seperti itu. Di sini di baris for auto dan M itu di difungsikan untuk menggunakan logaritma agar tidak underflow.
Terus untuk yang di if probability lebih dari max prob itu adalah fungsinya untuk menyimpan kelas dengan probabilitas terbesar. Seperti itu. Terus selanjutnya ada di string predict silent, itu fungsinya untuk memprediksi gandingan atau silent tanpa output probabilitas digunakan untuk hitung akurasi. Ya, digunakan untuk hitung akurasi. Terus selanjutnya ada program utama di sini adalah fungsi main untuk mengatur alur program dan menu. Di sini ada vektor data dataset yang dataset irisnya itu ada 150 data. Terus ini ada 513, 51402 dan seterusnya itu adalah data iris TOSA. Terus selanjutnya di baris for auto dan di dataset ini adalah eh, itu adalah mengelompokkan dataset berdasarkan kelas. Seperti itu. Terus lanjut ke baris for auto dan G group itu adalah loopingan untuk 40 data training dan 10 data testing per kelas. Selanjutnya ke baris ke auto model sama dengan training model itu adalah untuk melatih model naive Bayes. Jadi seperti itu. Ini adalah untuk tampilan hasil. Ini ada judul naive Bayes classifier. Terus di sini ada menu info data. Yang kedua ada uji data manual. Terus yang ketiga ada hitung akurasi. Terus yang ke nol itu adalah keluar. Nah seperti itu. Nah ini untuk user menginputkan menu yang akan dipilih sama user. Seperti itu. Setelah itu, oke, selanjutnya ke if menu satu. Ini ada total data, itu untuk data set size, terus ada data training, itu adalah train size, terus data testing, itu adalah testing size. Terus else if-nya ke menu 2, itu adalah untuk memasukkan data uji. Terus ada probabilitas, kelas prediksi, untuk predict verbose. Terus ada else if lagi untuk menu yang ketiga, maka jika incorrect sama dengan 0, em, selanjutnya ke akurasi sistem, di sini ada presisi benar, terus ada total data uji juga ke tes size yang tadi. Terus juga ini adalah akurasi double correct per tes size kali 100 dan hasilnya menjadi persen. Jika while menu tidak sama dengan 0, program selesai. Terus lanjut ke output. Di sini di Naive Bayes Classifier Dataset Iris ini ada tampilan info data, yang kedua ada uji data manual, yang ketiga ada hitung akurasi sistem, yang terakhir ada 0 untuk keluar. Jadi yang pertama kita akan pilih menu 1. Nah, di situ ada total data ada 150, terus ada 120 dan juga 30. Program ini menampilkan jumlah total data serta pembagian data training dan testing. Terus selanjutnya kita pilih menu 2. Di sini disuruh memasukkan data uji. Yang pertama ada sepal length. Kita memasukkan data 5,1, 5,1. Selanjutnya ada sepal width, itu kita masukkan 3,5 saja. Terus selanjutnya ada petal length, itu kita masukkan 1,4. Terus selanjutnya yang terakhir ada petal width, itu kita masukkan 0,2. Nah, jadi dinilai probabilitas terbesar ini adalah iris setosa. Sehingga data tersebut itu diklasifikasikan sebagai iris setosa. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita pilih menu ketiga yang hitung akurasi sistem. Nah, di sini dari data 30 data yang diuji, 30 berhasil dengan benar sehingga akurasi sistem sebesar 100%. Terus kita pilih menu 0 untuk keluar. Nah, output menunjukkan bahwa sistem dapat mengklasifikasikan data iris dengan baik menggunakan Gaussian Naive Bayes. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.